Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada saat ini kita masih diberi nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita sampai kepada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kultum kali ini kita mendapat tema tentang Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa mendirikan atau menghidupkan Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, ya. Dalam surat Al-Qadar juga dijelaskan tentang apa itu Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Apa itu malam Qadar? Qadar di sini mempunyai dua arti. Yang pertama adalah malam kemuliaan, karena pada malam itu diturunkannya Al-Qur'an secara menyeluruh dari Sidratil Muntaha sampai ke langit dunia. Maka malam itu dinamakan malam kemuliaan. Yang kedua, Qadar ini disebut malam ketetapan. Nah, akan dijelaskan dalam surah Al-Qadar ayat berikutnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu? Apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa disebut malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun seluruh malaikat dari langit ke-7 sampai langit dunia. Seluruh malaikatnya Allah turun, termasuk malaikat Jibril. Untuk apa? Nah, di sini malaikat turun atas izin Allah untuk mengurus segala urusan manusia yang ada di bumi. Manusia yang mana? Manusia yang memohonkan ampunan, manusia yang berdoa, manusia yang mengharapkan, yang berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunnya malaikat pada malam itu adalah malaikat sibuk mencari siapa di antara manusia yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam itu malam yang sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama menetapkan bahwa malam Qadar itu jatuh pada hitungan-hitungan ganjil. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan segala kemuliaan itu? Maka ada yang perlu kita lakukan, di antaranya yaitu dirikanlah atau hidupkanlah setiap malam di bulan Ramadan itu. Yang pertama dengan sholat malam, yang kedua dengan berzikir, berdoa, ya, dan juga membaca ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, pada umumnya umat muslim akan
memberikan waktu khusus untuk dirinya untuk mendapatkan malam itu dengan cara beriktikaf. Apa ciri orang yang mendapatkan malam qadar itu? Pastinya akan terlihat suatu perubahan kebaikan yang ada pada diri orang tersebut. Intinya adalah jika orang yang mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar itu dan mendapat kesempatan diaminkan hajatnya oleh para malaikat, maka dia akan ada perubahan kepada dirinya yang akan terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Yang tadinya tidak rajin mengaji jadi rajin, dan itu akan bertahan selama 1 tahun ke depan. Yang tadinya malas ke masjid berubah jadi orang yang sangat selalu rindu kepada masjid. Orang yang tadinya malas berbuat amal atas berbuat kebaikan, maka setelah dia mendapatkan itu, dia akan menjadi orang yang sangat dermawan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar? Dijelaskan pada ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu, malam yang terasa sangat sejahtera, sangat nyaman, sangat aman, sangat tentram. Karena pada malam itu dunia ini, bumi ini dipadati oleh seluruh malaikat yang ada di arsy-Nya Allah. Sehingga angin tidak bisa berhembus karena padatnya malaikat. Pohon-pohon juga tidak berani untuk bergerak karena dia tertahan oleh desakan-desakan malaikat. Sehingga apa yang terjadi jika tidak ada angin? Ya, kemudian tidak ada kicauan burung, tidak ada suara-suara apapun di muka bumi ini, karena mereka tertahan semua oleh hadirnya malaikat. Otomatis suasana itu akan terasa sunyi, akan terasa tentram, akan terasa nyaman. Ya, demikianlah bahasan yang singkat tentang Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk dapat memperbaiki ibadah kita di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.